Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini dari Manajemen Haji dan Umroh kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat dakwah. Yang pertama yaitu pohon ilmu dakwah. Dalam pohon ilustrasi ini, saya menempatkan ontologi sebagai akar dalam ilmu dakwah, karena memperkenalkan sejumlah istilah atau konsep dasar dakwah yang banyak diekspresikan dalam bentuk kata kerja transitif dan bahkan secara tegas. Hal ini itu dapat dipahami bahwa kegiatan dakwah itu perlu dilakukan secara sistematis, serius, profesional, dan proporsional. Selain itu, secara profesional, di antara orang-orang Islam perlu ada sekelompok orang yang khusus untuk mendalami ilmu pengetahuan yang perlu diproyeksi sebagai pencerahan, peningkatan, dan motivator bagi masyarakat. Di bagian batang saya menempatkan epistemologi, karena dakwah itu mengenakan gagasan dan visi misi dakwah yang akan melahirkan prinsip-prinsip dakwah. Pada bagian daun atau batang itu saya menempatkan aksiologi, karena dalam dakwah yaitu menegaskan suatu misi dan tujuan sebagai pesan moral utamanya adalah khalifah dan risalah. Dan ada beberapa penerapan dakwah sebagai tujuannya, yaitu yang pertama penghayatan, yang kedua yaitu penyebaran, yang ketiga perubahan, yang keempat nilai-nilai kebaikan, yang keenam adalah kebenaran. Selanjutnya yaitu sumber pesan dakwah dan hakikat pesan dakwah. Sumber pesan dakwah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber yang paling spesifik dan hak atau kebenarannya hakiki dan valid. Sedangkan hakikat pesan dakwah adalah Islam atau syariat sebagai kebenaran yang hakiki yang datang dari Allah melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada nabinya yang terakhir, kepada Nabi Muhammad SAW. Secara normatif, hakikat dakwah lebih banyak didasarkan atas pemahaman manusia terhadap sumber ajaran Islam, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai unsur penciptaan manusia sebagai yang digambarkan dalam diagram berikut, yaitu ada agama, manusia, ruh, akal, jasad, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sendi-sendi dakwah. Yang pertama yaitu ilmu dakwah. Ilmu adalah hal yang paling penting, utama yang didahulukan, karena ilmu itu harus dimiliki oleh seorang dai, karena berhubungan dengan Allah yang harus disembah. Yang kedua yaitu sabar atau al-hilm, yang artinya akal atau dewasa. Orang yang halim berarti berhati-hati dan tenang ketika amarah. Sendi hilm sangat diperlukan dalam dakwah bil hikmah, karena dengan kesabaran yang tinggi seorang mampu menghadapi objek dakwah dengan berbagai karakter dan jenjang pendidikannya. Yang ketiga yaitu tidak tergesa-gesa atau al-anah, adalah melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Sifat al-anah harus dimiliki seorang dai dalam berdakwah dengan tetap berhati-hati dalam berkata maupun bertindak. Selanjutnya yaitu perbedaan akhlak dan etika. Dari pengertiannya sendiri, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia hingga dia muncul secara spontan bila mana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Sedangkan etika adalah ilmu filsafat moral, tidak mengenai fakta melainkan tentang nilai-nilai dan tidak berkaitan dengan tindakan manusia, melainkan tentang idenya. Perbedaan keduanya itu terletak pada parameternya. Bila akhlak itu memberikan penilaian baik buruknya perbuatan manusia dengan parameter agama, yang dalam ini Al-Quran dan As-Sunnah, maka etika akan menilai baik buruknya perbuatan manusia menggunakan parameter akal. Dengan demikian, maka kebenaran akhlak bersifat mutlak atau absolut, sedangkan kebenaran etika bersifat absolut, nisbi, dan tentatif atau sementara.
Selanjutnya yaitu evaluasi penjelasan dari Dr. Asep Sodikin tentang filsafat dakwah. Filsafat itu dipakai sebagai pisau analisis dari membahas terkait dakwah dan persoalan dakwah. Dan filsafat dakwah juga adalah dua disiplin ilmu. Dan ada 4 ciri filsafat dakwah. Yang pertama yaitu radikal. Radikal itu adalah orang yang berpikir bukan hanya pada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi juga tidak terlihat atau kasat mata. Yang selanjutnya yaitu kritis. Kritis yaitu sesuatu yang mempertanyakan. Jadi banyak mempertanyakan sesuatu atau sangat kritis. Yang selanjutnya yaitu universal atau kebenaran yang sifatnya umum, tak terbatas ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu sistematis. Dia tidak boleh jumping dalam membuat kesimpulan atau harus runtut. Filsafat sendiri berarti cinta kebijaksanaan yang merujuk pada Al-Quran. Ketika kita dalam perspektif filsafat memahami hikmah itu adalah orang yang kemudian diberikan keluasan ilmu, yang dengan ilmu itu orang akan menjadi bijak dalam memandang persoalan-persoalan. Selanjutnya itu tujuan dakwah adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan adapun objek filsafat dakwah itu terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ini terdiri dari pesan, sedangkan objek formal itu mengacu pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.